urutan orang-orang yang mulia indallah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara berurut telah kita sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah afdalu hadhil ummah, afdal awliya'il bashar. Kemudian diikuti oleh Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, kemudian Sayyiduna Ali. Setelah itu baqi al-asharah al-mubasysyirin bil jannah. 6 dari 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga, yang menyempurnakan 10 dari 4 sebelumnya al-khulafa ar-rasyidun. Salatullah salamullah alal hadi rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nasakhuhu li syar'i ghairihi waqa' hatman adallallahu man lahu mana' wa nasakha ba'di syar'ihi bil ba'di ajiz wa ma fi dhalahu min ghaddi wa mu'jizatuhu kathiratun ghurar minha kalamullahi mu'jizul bashar wajzim bi mi'rajin nabi kama rawahu wa barri'an li Aisyah mimma ramahu wa sahbuhu khairul quruni fastami' fatabi'i fatabi'un liman tabi' wa khairuhum man wuliyal khilafah wa amruhum fil fadli kal khilafah yalihimu qawmun kiramun bararah iddatuhum sittun tamamul asyarah fa ahlu badrinil azim syani fa ahlu uhdin bai'atir ridwani wasabiquna fadluhum nasan urif hadha wa fi ta'yinihim qad ikhtulif wa awili tashajjur alladhi warad in khutta fihi wajtanibta al-hasan. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah,
Mari kita mulai ngaji kita dengan mengikhlaskan niat kita. Kita ngaji semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala fa ahlu badrinil azimi syani fa ahlu uhdin bai'atir ridwani. Fa ahlu badrin nuli ahli badr, nuli ing dalam urutan keutamaane sa'wuse al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Fa ahlu badrin nuli ahli badr, wong-wong kang melu perang badar. Al-azimi asyani kang agung kedudukane. Fa ahlu uhdin nuli wong-wong kang melu perang Uhud. Bai'atir ridwani nuli wong-wong kang melu bai'atir ridwan. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita masih membahas tentang urutan orang-orang yang mulia indallah dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara berurut telah kita sebutkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah afdalu hadhil ummah, afdal awliya'il bashar. Kemudian diikuti oleh Sayyiduna Umar, Sayyiduna Uthman, kemudian Sayyiduna Ali. Setelah itu baqi al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah. 6 dari 10 orang yang dikabarkan akan masuk surga, yang menyempurnakan 10 dari 4 sebelumnya al-khulafa ar-rasyidun, kemudian ditambah 6 ini menduduki setelah kedudukannya, kemuliaannya setelah al-khulafa ar-rasyidun yang 4. Setelah itu ahlu badr, disebutkan di sini. Setelah itu adalah ahlu badr. Fa ahlu badrinil azimisyani, ahli badr. Setelah ahlu badr ahlu uhud. Setelah itu baru ahlu bai'atir ridwan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang mengikuti perang Badr. Badr kita menyebutnya Badar. Perang Badar kalau dalam lidah Indonesia menyebutnya dengan Badar. Tetapi yang dalam bahasa Arabnya Badr. Ahlul Badri, ahlu Badr, orang-orang yang mengikuti perang Badar. Yang dimaksud dengan Badr di sini adalah Al-Badr Al-Kubra atau Al-Badr Al-Uzma, yaitu perang Badar besar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini adalah perang yang sangat bersejarah di dalam Islam. Karena dalam peperangan ini umat Islam mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Meski jumlah umat Islam itu sangat sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang musyrikun. Orang-orang Islam ketika itu jumlahnya hanya 313, sementara orang musyrik Quraisy dari Makkah itu jumlahnya 1000 orang, sehingga jumlahnya itu sangat jauh timpangnya antara jumlah umat Islam dengan orang-orang kafir Quraisy. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan, menganugerahkan kemenangan untuk umat Islam, sehingga umat Islam mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam peperangan Badar ini
dari 313 orang yang ikut, mereka mendapatkan kemuliaan seluruhnya. Yang kemuliaan mereka itu setelah al-asyarah al-mubasysyirin bil jannah yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Meskipun al-asyarah al-mubasysyirun bil jannah itu juga ikut perang Badar. Nah, mereka ikut perang Badar. Artinya kita kemarin sebutkan 10 orang yang dikabarkan oleh Nabi masuk ke dalam surga dalam satu majelis. 10 orang ini seluruhnya juga ikut dalam perang Badar, kecuali kemarin kita sebut Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang ketika perang Badar terjadi, istrinya putri Nabi yang bernama Ruqayyah itu sakit dan wafat. Tetapi Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, meskipun beliau tidak mengikuti perang Badar, tetapi beliau terbilang sebagai orang yang juga ikut dalam perang Badar. Kenapa? Karena beliau memang diberikan tugas oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menggantikan beliau di Madinah. Karena beliau meninggalkan Madinah, setiap Nabi meninggalkan kota Madinah, maka ada orang yang kemudian diperintahkan oleh Nabi tinggal di Madinah untuk memimpin mereka umat Islam yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Sayyidina Utsman yang diperintahkan, selain bahwa istri beliau yang juga putri Nabi itu sedang sakit, sehingga Sayyidina Utsman juga mendapatkan ghanimah, mendapatkan bagian rampasan perang dalam perang Badar, di mana umat Islam itu mendapatkan kemenangan besar dalam perang ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam perang ini ada 70 orang kafir Quraisy yang terbunuh. Salah satu di antaranya adalah pembesar kafir Quraisy, yaitu Abu Jahal. Abu Jahal itu mati dalam perang Badar ini. Dan 70 orang kafir Quraisy lainnya itu ditawan, menjadi tawanan bagi umat Islam. Inilah perang Badar sejarahnya. Nah, tadi kita katakan bahwa seluruh orang yang ikut dalam perang Badar, mereka mendapatkan kemuliaan. Tapi di antara mereka ada al-asyarah al-mubasysyirun bil jannah, maka berarti yang asyarah al-mubasysyirun bil jannah itu memiliki 2 kemuliaan, sehingga kemuliaannya mereka lebih tinggi dibandingkan dengan ahlu Badar yang lainnya. Jadi mereka minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah plus mereka ahlu Badar, maka kedudukan mereka tingkat lebih tinggi dari ahlu Badar. Mereka orang-orang yang mengikuti perang Badar. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang bisa mengikuti perang Badar ketika itu, karena mereka akan masuk ke dalam surga. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Jadi perang Badar seperti itu ya. Perang termasuk perang awal yang pertama terjadi antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Karena sebelumnya kita tahu dalam periode Makkah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di Makkah, tidak ada peperangan dan tidak ada izin untuk berperang. Meskipun umat Islam di Makkah itu dicaci maki, umat Islam di Makkah itu disiksa, diolok-olok, bahkan dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan untuk membalasnya dengan peperangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
diperintahkan untuk memaafkan mereka. Artinya memaafkan perlakuan buruk, perlakuan jahat orang-orang kafir Quraisy dengan akhlak yang baik, dengan memaafkan perlakuan mereka itu. Bahkan sebagian umat Islam kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk hijrah. Pernah diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah sampai 2 kali. Tidak ada perlawanan terhadap orang-orang kafir Quraisy, justru Rasulullah memaafkan mereka. Namun setelah periode Madinah, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, kemudian turun ayat yang memberikan izin kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berperang. Maka di sini sebagian ulama mengatakan bahwa ayatul qital, ayat izin untuk berperang, itu telah menasakh ayat la ikraha fiddin. Dari ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama, itu telah dinasakh dengan ayatul qital, ayat yang memerintahkan untuk berperang. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Nah, setelah ada izin perang, maka kemudian terjadi perang pada tahun kedua Hijriah. Artinya Rasulullah hijrah 1 tahun kemudian terjadi perang Badar ini. Di mana tadi telah kita jelaskan secara singkat bahwa umat Islam dalam peperangan ini mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Bagaimana jumlah umat Islam yang sedikit itu bisa mengalahkan jumlah orang kafir Quraisy yang begitu sangat besar. Itu karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada waktu itu Rasulullah beristighatsah di saat yang sempit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beristighatsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menurunkan tentara dari kalangan para malaikat yang kemudian bisa mengalahkan tentara kafir Quraisy dengan mudah, meski jumlah mereka tidak sebanding dengan jumlah umat Islam. Dan seluruh orang yang mengikuti perang Badar itu dijamin surga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Baik mereka yang mati dalam perang Badar itu mendapatkan syahadah, kesyahidan, maupun mereka yang tidak wafat dalam perang itu, mereka seluruhnya yang ikut dalam perang Badar memiliki keutamaan dibandingkan para sahabat yang tidak mengikuti perang Badar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah ahlu Uhdin. Nah, di sini ahlu Uhud karena nazam menyesuaikan dengan wazan, kemudian dibaca ahlu Uhdin. Asalnya ahlu Uhudin. Jadi mereka yang ikut dalam perang Uhud. Uhud ini adalah sebuah gunung, nama sebuah gunung yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah. Kalau kita haji atau umrah, itu selalu kita diajak untuk berziarah ke Gunung Uhud ini. Gunung Uhud ini adalah sebuah gunung yang mulia, diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sembarang gunung, tetapi gunung ini adalah gunung yang nanti pada hari kiamat akan dipindahkan ke dalam surga. Selain masjid-masjid yang dibangun dengan harta yang halal. Jadi secara umum bumi ini nanti pada hari kiamat akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ada beberapa tempat di bumi ini yang nanti akan dipindah ke dalam surga.
Di antaranya adalah masjid-masjid. Masjid-masjid yang dibangun dengan harta yang halal, maka nanti masjid itu juga akan dipindah ke dalam surga. Demikian juga Ar-Raudhah. Kalau Ar-Raudhah jelas karena dia berada di dalam Masjid Nabawi, juga dipindahkan ke dalam surga. Termasuk di sini adalah Gunung Uhud. Ini akan dipindahkan ke dalam surga nanti pada hari kiamat. Sehingga ada di dalam surga Gunung Uhud ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau masjid-masjid yang dibangun dengan harta yang haram, maka tidak dipindahkan ke dalam surga. Dia akan ikut dihancurkan nanti pada hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang Gunung Uhud ini. Beliau mengatakan, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Gunung Uhud ini adalah gunung yang dia mencintai kita dan kita mencintainya. Artinya dia istimewa. Gunung Uhud ini adalah gunung yang memiliki keistimewaan, ada di daerah Al-Madinatul Munawwarah. Hadirin rahimakumullah. Pada tahun ketiga Hijriah terjadi perang Uhud. Disebut sebagai perang Uhud karena perang ini terjadinya di daerah Uhud. Jadi perang ini terjadinya di daerah Uhud, sehingga perang ini disebut sebagai perang Uhud. Nah, perang Uhud ini terjadi pada bulan Syawal, yaitu tanggal 17 Syawal tahun 3 Hijriah. Dalam peperangan ini umat Islam sempat tercecer dan umat Islam sempat terpojok, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat terluka. Gigi beliau ada yang pecah, bibir beliau bagian bawah terluka, kemudian wajah dan kepala beliau ada yang memukulnya. Sampai seperti itu karena sesuatu hal, yaitu ada sebagian pasukan dari umat Islam yang tidak mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatur tentara umat Islam bahwa sebagian mereka, yaitu pasukan pemanah, mereka harus berada di atas Gunung Uhud. Ketika peperangan sudah terjadi, umat Islam sudah diambang kemenangan. Orang-orang kafir terlihat mereka berlarian. Di saat seperti itu, orang-orang Islam, tentara Islam yang bertugas untuk berjaga di Gunung Uhud, pasukan pemanah, tiba-tiba mereka melihat harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir. Mereka tiba-tiba meninggalkan tempat. Mereka tiba-tiba meninggalkan tempat yang diperintahkan oleh Nabi agar dia berada di situ. Tetapi sebelum diperintahkan oleh Nabi mereka turun, tiba-tiba mereka turun dari tempat itu. Tidak tahunya kemudian pasukan kafir itu kemudian mereka berbelok dan kembali kemudian naik ke Gunung Uhud itu, sehingga menyerang umat Islam dari atas. Dari situ kemudian umat Islam sempat terpojok. Tetapi kita mengatakan bahwa dalam perang Uhud umat Islam tidak kalah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang yang mengatakan bahwa dalam perang Badar umat Islam meraih kemenangan, tetapi dalam perang Uhud umat Islam mengalami kekalahan. Tidak demikian.
Yang benar bahwa Rasulullah tidak pernah kalah dalam peperangannya. Termasuk dalam perang Uhud, Rasulullah dan umat Islam itu tidak kalah. Hanya saja sempat terpojokkan akibat dari pasukan Rasulullah yang tidak taat kepada Nabi. Sehingga sempat kemudian tentara umat Islam terpojokkan oleh tentara musuh dan Rasulullah sempat terluka. Gigi beliau pecah, kemudian bibir beliau terluka, wajah dan kepala beliau ada yang memukulnya dan seterusnya. Dari luka-luka beliau karena perang itu, tetapi pada akhirnya umat Islam kemudian bangkit dan bisa mengalahkan tentara kafir. Itu pada akhirnya mendapatkan kemenangan. Hanya saja sempat kemudian umat Islam terpojok dan banyak di antara umat Islam yang meninggal dunia sebagai syuhada dalam peperangan Uhud tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sahabat yang terbunuh dalam perang Uhud itu ada Sayyidus Syuhada, pemimpinnya orang-orang yang mati syahid, yaitu paman Nabi yang bernama Hamzah. Hamzah ini paman Nabi yang sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau orang yang sangat kuat dari sisi semangat keislamannya dan dari sisi kekuatan fisiknya juga dalam berperang. Beliau sangat kuat, tetapi beliau terbunuh dalam perang tersebut. Terbunuhnya setelah beliau itu telah membunuh banyak sekali dari orang kafir Quraisy. 31 orang kafir telah dibunuh, baru kemudian beliau terbunuh karena ada seseorang yang memang ditugaskan secara khusus untuk membunuh beliau. Ditugaskan, memang ada seorang budak Al-Wahsy namanya, yang diperintahkan oleh seorang perempuan yang ingin balas dendam atas kematian keluarganya untuk membunuh Hamzah secara khusus. Sehingga Hamzah ini kemudian memang dibidik secara khusus oleh Al-Wahsy ini. Sehingga setelah beliau membunuh banyak sekali orang kafir Quraisy sampai 31 orang, baru kemudian beliau terkena tombak dari Al-Wahsy ini dan kemudian dibunuh secara sadis. Bahkan perempuan tersebut kemudian datang dan membelah dadanya dan mengambil jantungnya. Ini yang terjadi pada Hamzah, dan beliau adalah Sayyidus Syuhada, pemimpinnya para orang-orang yang mati syahid. Apabila kita berkunjung ke sana, maka kita bisa berziarah ke makam Uhud di bawah gunung Uhud. Di situ diantaranya ada makam Hamzah, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tentu saja membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersedih atas wafatnya paman beliau Hamzah dalam peperangan Uhud tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini yang perlu kita garis bawahi adalah dalam perang Uhud umat Islam juga mendapatkan kemenangan, tetapi banyak korban yang wafat dalam perang Uhud akibat dari ketidaktaatan sebagian pasukan umat Islam terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga ketika itu Khalid bin Walid itu masih kafir, dan dia yang memimpin tentara kafir, tentara orang-orang kafir. Di sini juga menunjukkan kecerdikan dari Khalid bin Walid dalam peperangan ini. Tetapi ketika itu
umat Islam yang meraih kemenangan, tetapi kemenangannya bukan kemenangan besar seperti yang terjadi pada perang Badr. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang ikut dalam perang Uhud mereka memiliki kemuliaan. Nah, semua orang yang ikut dalam perang Uhud mereka memiliki kemuliaan indallah. Semuanya akan masuk ke dalam surga. Ini adalah jaminan bagi mereka yang mengikuti perang Uhud. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah bai'atir ridwan, ahlu bai'atir ridwan, yaitu mereka yang mengikuti bai'atur ridwan. Mereka yang mengikuti bai'atur ridwan itu ada 1.500 sahabat. 1.500 sahabat. Bai'atur ridwan itu adalah semacam janji dari para sahabat yang jumlahnya 1.500 orang di depan Nabi untuk tidak mundur seandainya diserang oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Bai'atur Ridwan ini terjadi di latar belakangi berita desas-desus bahwa Sayyiduna Utsman bin Affan telah dibunuh di Makkah. Karena Sayyiduna Utsman bin Affan diperintahkan oleh Nabi untuk sebagai utusan beliau ke Makkah. Kemudian terdengar kabar bahwa Sayyiduna Utsman telah dibunuh oleh orang-orang kafir di Makkah. Maka terjadi kemudian kerisauan dari umat Islam. Di saat itulah maka Nabi menjanji, artinya meminta para sahabat untuk berjanji kepada Nabi bahwa seandainya nanti orang-orang kafir Quraisy menyerang, maka tidak boleh ada yang mundur satupun dari orang-orang sahabat, harus menghadapi orang-orang kafir Quraisy tersebut. Nah, ini bai'ah ini namanya bai'atur ridwan. Bai'ah ini dilakukan di bawah sebuah pohon. Nah, di bawah sebuah pohon. Sehingga pohon ini disebut sebagai pohon yang mubarakah, pohon yang penuh dengan keberkahan. Tentang mereka yang ikut dalam perang bai'atur ridwan ini dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan turun ayat yang menjelaskan tentang mereka. Disebutkan dalam surat Al-Fatah ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Perhatikan, benar-benar Allah itu ridha terhadap orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang mana? Ityubayi'unaka tahta syajarah, yaitu mereka orang-orang mukmin yang membaiat kamu, yang berjanji kepadamu di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Setelah baiat itu terdengar baiat itu dilakukan, bahwa umat Islam telah berjanji kepada nabinya untuk tidak gentar, untuk tidak mundur seandainya diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, maka menjadikan orang-orang kafir Quraisy itu pada ketakutan. Mereka pada ketakutan sehingga kemudian mereka menuntut perdamaian.
karena takut terhadap umat Islam yang telah berjanji kepada nabinya di bawah sebuah pohon yang jumlah mereka ketika itu adalah 1.500 orang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam baiat ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukannya dengan bersalaman satu persatu orang, sehingga dikatakan di dalam Al-Qur'an yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Artinya yadullah di sini bukan artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan berupa anggota badan. Para ulama mentakwilkan yadullahi dengan ahdullahi fawqa uhudihim. Karena Nabi yang bersalaman dengan setiap para sahabat yang jumlahnya 1.500 orang ketika itu dengan bersalaman satu persatu, itu adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ahdun Nabi adalah ahdullah. Maka dikatakan yadullah, pada hakikatnya yang melakukannya adalah Nabi. Tangan Nabi yang berada di atas tangan para sahabat yang melakukan baiatur ridwan ketika itu. Tetapi karena Nabi melakukan itu atas perintah Allah, kemudian dikatakan yadullahi, ay ahdullahi fauqa uhudihim. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai makhluknya. Jika makhluk itu beranggotakan badan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak beranggotakan badan. Tidak boleh dikatakan Allah memiliki mata, anggota badan, tangan sebagai anggota badan, muka sebagai anggota badan. Itu tidak diperbolehkan, karena itu berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sementara Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita yakini, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Dan Allah juga tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, baik dari satu segi maupun semua segi. Dan di antara orang yang melakukan baiatur ridwan ketika itu ada dari kalangan kaum perempuan. Bagaimana Rasulullah menyalami kaum perempuan ketika itu dalam baiatur ridwan? Para ulama menjelaskan bahwa baiatur ridwan, baiat terhadap kaum perempuan itu dilakukan dengan hail, bersalaman dengan hail. Artinya ada penutup tangan yang dipakai oleh Nabi ketika bersalaman dengan kaum perempuan ini. Sebagian ulama ada yang mengatakan tanpa bersalaman, sebagian mengatakan dengan bersalaman tetapi dengan menggunakan hail. Ini perlu diperhatikan karena ada sebagian orang yang menggunakan riwayat ini, yaitu tentang peristiwa baiatur ridwan, dengan mengatakan bahwa boleh bagi laki-laki untuk menyalami seorang perempuan ajnabiyah tanpa hail. Ada yang mengatakan seperti itu, dan pendapat yang seperti itu adalah pendapat yang keliru karena bertentangan dengan hadis-hadis yang lainnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Inni la usafihun nisa." Sesungguhnya aku itu tidak menyalami kaum perempuan. Sudah jelas, beliau tidak menyalami kaum perempuan ajnabiyah. Dan itu menunjukkan bahwa menyalami seorang perempuan ajnabiyah tanpa hail itu hukumnya adalah haram. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, la ayyuta'ana ahadukum bihadidatin fi ra'sihi. Ada beberapa riwayat hadisnya,
khairun lahu min ayyamussa mar'atan la tahillu lahu. Hadis ini juga menjelaskan tentang haramnya seorang laki-laki menyalami perempuan ajnabiyah tanpa hail. Sementara yang terjadi dalam bai'atur ridwan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bai'at itu menyalaminya bil hail, dengan ada penutup. Artinya ada kain yang menutupnya sehingga itu tidak menjadi haram. Tetapi dengan syarat tidak ada syahwat. Karena jika dengan syahwat, seorang laki-laki misalnya menyalami seorang perempuan dengan syahwat, ada hailnya, tapi ada syahwatnya, maka itu hukumnya juga tetap haram. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai tambahan faedah, karena sebagian orang menggunakan ini untuk kemudian menghalalkan seorang laki-laki menyalami seorang perempuan ajnabiyah tanpa hail. Hadirin rahimakumullah, kemudian ada sebuah faedah juga yang perlu kita tambahkan, bahwa Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu kemudian dalam sejarah memotong pohon di mana umat Islam melakukan bai'atur ridwan. Jadi pohon itu telah ditebang oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini oleh orang-orang Wahabi dijadikan sebagai dasar untuk mengatakan bahwa bertabarruk dengan asar Nabi dan asar para sahabat itu hukumnya haram dan itu syirik. Nah, ini dijadikan dasar itu. Buktinya apa? Mereka mengatakan buktinya Sayyiduna Umar itu merobohkan pohon yang digunakan untuk bai'atur ridwan. Karena pohon itu sering dijadikan sebagai tempat tabarruk oleh umat Islam. Ketika itu para sahabat pada datang ke bawah pohon itu, mereka duduk-duduk di situ, mereka mengusap pohon itu untuk bertabarruk. Karena itulah maka kemudian Sayyiduna Umar bin Khattab memotong pohon itu. Karena menurut mereka Sayyiduna Umar itu berarti mengharamkan tabarruk bi asarin Nabi. Padahal tabarruk dilakukan dan diajarkan oleh Nabi. Kita tahu tabarruk itu dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Yakub terhadap putranya Nabi Yusuf alaihissalam. Idhabu biqamisi hadza fa'alquhu ya'ti basira. Bahwa Nabi Yakub kemudian mengusapkan pakaian dari Nabi Yusuf ke matanya yang sempat buta, kemudian bisa melihat kembali dengan sebab tabarruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan tabarruk kepada para sahabat. Dalam haji wada, beliau memotong rambut beliau, kemudian beliau membagi-bagikan rambutnya kepada para sahabat. Untuk apa beliau memotong rambutnya kemudian membagi-bagikan kepada para sahabat? Rambut tentu bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk dimakan. Tetapi rambut dibagikan, rambut beliau dibagikan oleh beliau kepada para sahabat agar dijadikan untuk tabarruk, agar keberkahan Nabi itu bisa terus berlangsung meski beliau sudah wafat, sehingga rambut Nabi sampai hari ini masih ada dan umat Islam masih bisa bertabarrukan dengan rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk para sahabat melakukan itu. Sayyiduna Khalid ibnul Walid suatu ketika dalam sebuah peperangan besar, kopiahnya terjatuh. Kemudian beliau mencari-cari itu dan meminta kepada
prajuritnya untuk mencarikan kopiah beliau. Setelah ditemukan, ditanya kenapa beliau mencari-carinya sebegitunya, padahal ini dalam tengah peperangan yang berkecamuk. Beliau mengatakan karena di dalam kopiah saya ini ada rambut Rasulullah yang dengan sebab, dengan barokah rambut Rasulullah ada di peci saya ini, saya selalu mendapatkan kemenangan dalam setiap peperangan. Khalid bin Walid seorang sahabat, dia bertabarruk. Demikian juga para sahabat yang lainnya bertabarruk dengan Nabi. Ada yang bertabarruk dengan air kencing Nabi, ada yang bertabarruk dengan bertabarruk dengan air keringat Nabi, dan seterusnya. Banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan atau yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi mengajarkan tabarruk dan umat Islam, para sahabat juga mempraktekkan tabarruk. Demikian juga para ulama salaf, mereka bertabarruk dengan athar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang Wahabi, mereka menganggap bahwa tabarruk itu sebagai sebuah perkara yang syirik. Buktinya mereka mengatakan, buktinya Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menebang pohon yang digunakan untuk bai'atur ridwan, karena Sayyiduna Umar melihat orang pada tabarruk di bawahnya. Itu tidak benar. Tidak benar. Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memang beliau menebang pohon itu. Pohon Syajaratur Ridwan ini ditebang oleh Sayyiduna Umar bin Khattab karena beliau takut, beliau khawatir orang-orang akan menyembah pohon itu. Khawatir orang-orang akan beribadah kepada pohon itu. Bukan khawatir orang tabarukan dengan pohon itu, tetapi khawatir orang-orang akan beribadah, menyembah pohon itu. Dan beliau tidak meyakini bahwa sholat di bawah pohon itu haram. Beliau tidak meyakini bahwa zikir di bawah pohon itu haram, bertabarruk dengan pohon itu haram. Tidak seperti itu. Tetapi beliau mengkhawatirkan umat Islam bukan sekedar bertabarruk dengan Syajaratur Ridwan, tetapi mereka akan beribadah kepada pohon tersebut, sehingga Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian menebangnya. Itu alasannya. Bukan alasannya karena beliau mengharamkan tabarruk, tidak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Wahabi karena mereka dari awalnya memang mengharamkan tabarruk bi atharin Nabi, bukan hanya mengharamkan, bahkan mereka menyebut bahwa ini sebagai perbuatan syirik. Orang yang melakukannya telah musyrik, dianggap telah beribadah kepada selain Allah, sehingga mereka mencari alasan-alasan, mencari dalih-dalih yang bisa mereka jadikan untuk alasan mengharamkan tabarruk ini. Diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh siapa? Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu berupa menebang pohon yang disebut Ar-Ridwan, Syajaratur Ridwan. Disebut pohon Ar-Ridwan, Syajaratur Ridwan karena memang ada nas Al-Quran yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala meridhoi semua orang yang semua orang yang ikut dalam bai'atur ridwan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulun nara man syahida Badran wal Hudaybiyah." Rawahu Muslim. Bahwa tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menyaksikan perang Badar dan Hudaybiyah.
Ini merupakan merupakan penjelasan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap mereka yang ikut dalam perang Badar dan mereka yang ikut dalam Bai'atur Ridwan di daerah Hudaybiyah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah peristiwa-peristiwa besar di dalam Islam yang orang-orang yang mengikutinya maka mendapatkan pahala yang sangat besar berupa jaminan untuk masuk ke dalam surga, sehingga mereka menjadi memiliki derajat yang sangat tinggi indallah. Dari sisi urutan kemuliaannya mereka menjadi memiliki kedudukan yang begitu tinggi dengan mengikuti perang Badar, dengan mengikuti perang Uhud, dengan ikut dalam Bai'atur Ridwan. Ini merupakan anugerah yang didapatkan oleh sebagian para sahabat Nabi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal, insyaallah besok masih kita lanjutkan tentang keutamaan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansor. Semoga kajian kita pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa mengetahui dan bahkan kita juga bisa bertawassul dan beristighasah dengan mereka yang memiliki kemuliaan-kemuliaan ini. Kita bisa bertawassul dengan ahlu Badr. Kita ada namanya sholawat Badar. Di NU ada tradisi sholawat Badar. Itu sholawat Badar itu isinya adalah tawassul dengan ahli Badar. Gimana lafadznya? Di situ ada lafadz tawassalna. Gimana itu? Bi ahlil Badr. Jadi tawassul, kita bertawassul dengan ahlul Badr. Bahkan memiliki khasiat-khasiat tertentu. Khasiat-khasiat tertentu, memiliki hikmah-hikmah tertentu bagi mereka yang menghafal nama-nama orang yang ikut dalam perang Badar. Meskipun para ulama dalam menyebutkan nama satu persatu dari 313 orang, itu sebagian ada yang disepakati nama itu, sebagian ada yang nggak disepakati. Ada khilaf di antara para ulama apakah si fulan itu ikut dalam perang Badar atau tidak. Tetapi para ulama dalam kitab-kitab mereka itu menyebutkan, sebagian menyebutkan nama-nama orang yang ikut dalam perang Badar, dan kita bisa bertawassul dengan ahlul Badar. Kita juga bisa bertawassul dengan ahlu Uhud. Demikian juga dengan ahlu Bai'atir Ridwan, karena mereka jelas-jelas sudah ada nas dari Al-Quran maupun hadis yang menjelaskan bahwa mereka dijamin masuk ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi indallah. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.